Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Septian, dengan kemampuannya hanya ingin memanfaatkan mereka dengan baik. Ibunya meninggal dengan sangat menyedihkan. Putri harus membuat mereka menderita. Dirga melihat reaksi Putri dan berkata, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Jika kamu tidak menariknya keluar, dia akan selalu terpaku di hatimu dan itu akan selalu menyakitimu. Setelah beberapa saat dia diam, Putri bertanya, mengeluarkannya? Bagaimana cara aku bisa menghilangkannya? Jangan berpikir terlalu rumit, artinya secara harfiah, tarik keluar, keluarkan, hancurkan. Terserah keinginanmu, Dirga tertawa dengan keras. Putri bingung tidak mengerti apa yang dimaksud Dokter Dirga. Dia mencoba tenang dan mendengar dia berkata, jangan terlalu rumit memikirkannya. Aku bertemu dengan seorang pria beberapa hari yang lalu. Dia menyebut dirinya anak haram Andrean. Dia kesini hanya mendebatkan untuk membunuh Andrean. Aku curiga dia terkena paranoid. Kemudian dia menyipitkan matanya dan menatap Dokter Dirga dengan waspada. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ingin membantuku? Dokter Dirga tersenyum lagi, memperlihatkan giginya yang putih dan rapi. Aku psikiater, dokter yang ingin menyembuhkan dan menghilangkan kekhawatiranmu. Apa yang salah dari itu? Putri memandangnya dengan bingung, dan kemudian mendengarkannya perkataannya lahi dengan santai. Jika Anda puas dengan pengobatan penyakit ini, Anda harus untuk meminta Tuan Melvin membayar saya lebih banyak lagi untuk konsultasi psikologis ini. Apalagi yang dikatakan dokter ini, Putri tidak begitu mengerti dengannya. Dia terus memikirkan tentang masalah keluarganya. Sebelumnya, dia pernah mendengar tentang sosok ini secara samar-samar, tetapi dia tidak pernah memperhatikannya. Tapi tampaknya orang ini dapat digunakan. Di dunia ini, ada beberapa orang yang ingin jatuh lebih dari dirinya. Begitu keluarga Andrean runtuh, pendukung Septian Bramasta juga akan hilang, dan itu akan jauh lebih mudah untuk membuatnya kehilangan reputasinya. Dan ada beberapa hal di tangan orang itu yang bisa membantunya berurusan dengan Andrean. Adapun Randy, dia memiliki pekerjaan dan keluarganya, dia tidak ingin melibatkannya dalam masalah keluarga Bramasta. Jika suatu hari dia akan berubah, dia masih berharap bahwa Randy adalah Randy yang baik hati dan selalu ada untuknya, berdiri di bawah sinar matahari yang cerah, menonton pemandangan yang paling indah, dan bersamanya sampai tua. Setelah mengobrol dengan Dokter Dirga selama sekitar 1 jam, Putri merasa lega dan membuat keputusannya sendiri pada saat yang sama. Bahkan jika darah Bramasta mengalir di tubuhnya, dia tidak bisa membiarkan pria itu hidup dan melakukan kejahatan lagi. Dia harus dihukum sebagaimana mestinya. Setelah keluar dari kantor, Putri berlari ke arah Randy dan khawatir untuk pertama kalinya. Dia mengangkat alisnya tersenyum padanya dan berkata, Dokter Dirga meminta bayaran terlalu banyak. Maukah kamu membantuku membayarnya, Ren? Petik 2. Jika Putri mau berbicara seperti ini, itu artinya simpul di hatinya telah terbuka. Randy mengelus kepalanya, lalu melihat Dirga dan berkata, memangnya berapa yang kamu minta? Dokter Dirga yang bersandar di pintu dan tertawa, wahaha, saya sangat menyukai Nyonya Randy, jadi saya akan memberinya gratis hari ini, jangan dipikiran. Mendengar Dokter Dirga mengatakan bahwa dia menyukai Putri, Randy langsung memeluknya, seolah-olah memberi isyarat kalau hanya miliknya. Dokter Dirga tertawa senang, jangan khawatir Tuan Randy, tidak ada yang bisa membawa pergi Nyonya Randy dari Anda. Saya hanya ingin mengobatinya dan karena Nyonya Randy itu orangnya baik, saya juga senang dengannya. Cepat bawalah dia pulang dan tunjukkan cintamu padanya. Wahahaha. Kamu memang yang terbaik. Randy mengacungkan jempol dan tersenyum pada Dokter Dirga. Randy, ayo pergi. Putri menariknya. Aku sangat lapar.
bisakah kamu meminta Bibi Suti menyiapkan makanan untukku nanti? Dokter Dirga terlalu penuh teka-teki. Saat ini, Putri belum tahu apakah dia musuh atau teman. Dia tidak ingin Randy terlalu terlibat dengannya. Menurutnya, Randy seperti sinar matahari, dia sama sekali tidak akan membiarkan kegelapan apapun menutupi dia. Randy dan Putri baru saja pergi, dan ada seorang wanita keluar dari kantor lain. Dia terlihat seperti Dokter Dirga. Melihat ke arah Putri, dia menghela nafas. Saudaraku, apa dia putri kedua dari keluarga Bramasta? Dirga mengangguk dan mendesah. Iya betul, dia adalah putri kedua Bramasta. Sebenarnya aku tidak ingin bertemu dengannya seperti ini. Setelah kembali dari psikiater Dokter Dirga, Putri dalam kondisi yang lebih baik. Dia mau makan, dan bersedia berbicara dengan Randy lagi. Randy sangat senang melihatnya keluar dari bayang-bayang kematian ibunya. Dia mengusap kepalanya dan berkata, "Aku akan ada urusan hari ini, kamu beristirahatlah dengan baik di rumah, nanti kita akan makan malam bersama." "Baik Tuan Randy," Putri mengangguk dan tersenyum padanya. Ketika Randy pergi, Putri menemukan sebuah nomor telepon. Setelah berpikir lama, akhirnya dia meneleponnya. Nomor ini juga keluar, tidak ada cara lain selain membuat Andi Andrean dan Septian Bramasta mendapatkan balasan yang sepadan. Kantor pusat domestik Sandiga ada di Busan. Menara Sandiga berdiri tegak, impian banyak orang di luar sana. Dengan kepercayaan ayahnya dan keluarganya, Citra telah menunggu lama di aula di lantai pertama gedung, dan matanya hampir kering karena melihat Randy dikelilingi oleh sekelompok orang. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. "Melvin, tunggu sebentar." Randy berhenti, dan mata dinginnya tertuju pada Citra. "Ada perlu apa Nona Citra memanggilku? Bisakah kamu memberiku waktu beberapa menit?" "Hanya beberapa menit saja. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." Citra berkata dengan hati-hati, memegang sudut bajunya dengan kedua tangan, menunjukkan kegugupannya yang mendalam. Mata Randy tertuju padanya dan berkata dengan sopan dan seperti mengejek, "Jika Nona Citra ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan saja langsung. Beri aku 5 menit, hanya 5 saja kok." Citra menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Randy memanggil Dion. Dion segera meminta orang lain untuk pergi dulu dan mengosongkan tempat itu. "Katakan padaku apa yang ingin kamu bicarakan." Randy berdiri tegak, menatap mata Citra yang seakan-akan menunjukkan ingin dikasihani. Rayuannya sekarang ini tidak akan dapat membuat Randy simpati sedikitpun. Citra menggigit bibirnya, meneteskan air mata, dan berkata, "Melvin, alasan mengapa aku meninggalkanmu karena aku pikir kamu tidak mengingatku lagi. Aku tidak tahu bahwa kamu masih ingin memilikiku di hatimu, sampai-sampai kamu putus asa dan menikahi Putri. Jika tidak begitu, tidak mungkin kamu menikah dengan wanita sederhana yang mirip denganku itu." "Nona Citra, Anda benar-benar terlalu berpikir lebih. Anda hanya ingin memberitahu saya bahwa istri saya sederhana." Setelah berkata, Randy berbalik dan pergi. Dia mengatakan begitu kepada Citra karena dia tidak ingin dia tahu tentang kebenarannya. Dia menikahi Putri dengan sungguh-sungguh bukan karena dia keluargamu. Citra melihat Randy yang acuh tak acuh, pergi begitu jauh. Dia tidak terlalu mempermasalahkan masalah di hatinya, karena sebelum dia datang ke sini, dia tahu hasilnya akan seperti ini. Jika Melvin masih memiliki sedikit cinta padanya, dia tidak perlu menjelaskan tentang hubungannya dulu. Tetapi karena mereka hanya bertemu 2 kali, mungkin dia sama sekali tidak ingat dengannya dan ingin meyakinkannya. Randy tahu bahwa dia akan datang kepadanya karena dia disuruh oleh ayahnya ataupun Andi Andrean. Suasana di luar menunjukkan salju yang semakin tebal. Putri tinggal di kamar yang hangat, suasana hatinya tidak terpengaruh oleh cuaca, karena dia merasa lebih baik hari ini. Jika kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu, lakukan saja, jangan ragu atau khawatir tentang hasilnya. Randy, yang seperti sinar matahari bisa memberikan kehangatan padanya, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Randy. Ketika dia mengeluarkan ponselnya, ada sebuah panggilan masuk. Setelah menatapnya sebentar, ternyata nomor telepon yang familiar dan selalu mengganggunya. Putri menolak menjawabnya. Dia tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga Bramasta.
Tetapi sebenarnya dia tidak berpikir begitu. Putri tidak menjawab teleponnya lagi. Dia menerima pesan lain. Aku mengambil sesuatu yang ditinggalkan oleh ibu. Aku sekarang di kafe lantai 3 Hotel Sandiga. Kamu bisa keluar untuk menemuiku. Citra tahu di mana letak kelemahan Putri. Setelah mengirim pesan ini, dia duduk di kedai kopi dan menunggu dengan tenang, karena dia tahu bahwa Putri pasti akan datang. Benar saja, sekitar 10 menit kemudian, Putri datang juga. Aku tidak suka dingin, terutama keluar di musim dingin seperti ini. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari OKBIS. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.